Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara, kami sehat ya? Alhamdulillahirabbil. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan tentang struktur bangunan Islam. Jadi bangunan Islam itu seperti apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam suatu ketika lagi lenggah-lenggah bar salat ya niku nggih nang ngarep masjid, itu ada laki-laki yang tinggi besar, gede, dhuwur, terus memakai pakaian yang putih-putih tapi wong ireng. Terus lenggah nang ngarepe Kanjeng Nabi, terus paring pangandikan tanglet dumateng Nabi, akhbirni anil iman, berilah saya kabar tentang iman. Atau dalam bahasa yang lain, berilah saya pengertian tentang iman. Lalu Nabi Muhammad menjawab, al imanu antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman adalah percaya yakin kepada siapa? Kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada para rasul, dan iman kepada hari kiamat atau hari akhir. Dan yang keenam adalah iman atau percaya kepada qada dan qadar, atau kepada ketentuan Allah, baik itu yang baik maupun yang buruk. Nah, ini yang kemudian bangunan utama Islam itu yang disebut dengan rukun iman yang 6 itu. Nah, ini kita harus hafal ya. Nah, ya kita harus punya pengertian yang benar tentang ini. Lalu laki-laki ini menyampaikan, sodaqta ya Rasulullah, benar engkau ya Rasulullah. Jadi apa yang disampaikan oleh Nabi itu, yang namanya iman itu adalah yakin kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, kemudian kepada hari akhir, dan juga iman kepada ketentuan atau qada dan qadar dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, akhbirni nganil Islam, berilah saya kabar tentang Islam. Islam gue anu apa, anu kepriwe? Kayak gitu. Lalu Rasulullah menjawab, al-Islamu, yang namanya Islam adalah antasada, bersaksi, antasada la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian yang kedua, wa iqamis shalah, mendirikan salat, wa atuz zakat, yaitu menunaikan zakat. Kemudian yang keempat adalah wasaumu Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan, wa hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila, dan haji ke Baitullah bagi yang mampu. Wis mantuk-mantuk niku sing tanglet niku nggih. Sodaqta ya bener, leres-leres panjenengan. Kaya niku. Terus takon maning siji maning, akhbirni anil ihsan, berilah saya kabar, informasi wahai Nabi tentang ihsan. Lalu Nabi menjawab, al ihsanu antakudallah ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu wa innahu yaraka. Ihsan yaitu engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah di depan kamu. Kalaupun kamu tidak melihat Allah, maka sesungguhnya Allah itu melihat kamu. Sodaqta ya Rasulullah, benar engkau ya Rasulullah. Nah, ternyata laki-laki yang tanya ini adalah malaikat Jibril yang sedang berwujud manusia.
sudah malaikat Jibril lah. Para sahabat tadinya nggak tahu. Ya memang malaikat Jibril itu kan macam-macam cara menyampaikan wahyunya, Bapak Ibu saudara sekalian. Suatu ketika mungkin malaikat memberikan pelajaran, suatu ketika memberikan informasi, menyampaikan wahyu. Apalagi malaikat Jibril tugas utamanya adalah menyampaikan wahyu. Ada yang langsung, contohnya yang langsung mana? Ketika Nabi Muhammad di Gua Hiro, yaitu ketika turun ayat surat yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Nah, ini langsung. Lalu malaikat Jibril juga kadang itu menyampaikan lewat mimpi. Jadi lewat mimpi Nabi Muhammad sedang tidur, kemudian malaikat Jibril datang menyampaikan ketika Nabi Muhammad sedang tidur. Kemudian juga ada yang lewat gemercing seperti lonceng yang berbunyi. Ini yang paling berat bagi Nabi. Jadi ketika Nabi Muhammad naik kuda atau naik onta, kemudian turun wahyu ini, nah ini yang paling berat. Ontanya itu sampai kadang-kadang itu deprok begitu. Nah ini antara lain cara wahyu atau cara Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah Bapak Ibu dan saudara sekalian, kembali kepada yang tadi itu, inilah bangunan utama pondasi dari Islam. Yang pertama adalah tentang keimanan. Nah, niki kalau panjenengan sami kudu percaya, kudu yakin karo Allah Subhanahu wa taala. Anane bumi, alam semesta ini siapa yang membuat? Nah, tidak mungkin terjadi dengan sendirinya, pasti ada yang membuat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya membuat, Allah itu mengatur. Bahkan mengatur sampai yang dengan detail sekali. Allah itu maha kuasa luar biasa. Kadang-kadang kalau jenengan sami nang kene gobyos nganggo mantel tekan Cimanggu terang glentrang. Gusti Allah udah. Masya Allah luar biasa betul betul. Bisa-bisanya banyu mudune nang ngene jeneng nang ngene kae kon. Nang ngene kon Rejo Dadi Cilumung anak wis terang glentrang. Iki ya gobyos mau. Nah, bisa nganggo mantel nang aring panasan. Luar biasa. Angin luar biasa. Ada gelap, ada terang, ada mendung, ada terus jenengan yang plesir maring laut, yang itu delong laut yang sedemikian luas yang luar biasa. Wah. Masya Allah, luar biasa teman-teman. Allah itu maha kuasa. Maka disebut dalam tauhid itu ada tauhid rububiyah, meyakini Allah yang mencipta, yang mengatur, yang memelihara, bahkan yang menghancurkan. Nah ini kita iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua adalah iman kepada para malaikat. Kita ini harus beriman kepada malaikat. Di setiap diri kita ini ada malaikat yang senantiasa mengikuti, yaitu malaikat Raqib dan seneng maning ditekani malaikat Mikail ya. Malaikat Mikail yang tugasnya apa? Menyampaikan rezeki. Rezeki mbok. Menyampaikan wahyu malaikat Jibril niki. Paling seneng ditekani malaikat Mikail. Mengko titimangsane bakal ditekani malaikat Malaikat Israil, maka Israil kan nyambut itu orang bakal salah pilih. Ya, kayak nang ceritanya kaki Sami di Curanmor, gara-gara operasi plastik keliru boleh nyabut nyawa. Domai malaikat teh, itu nang ngaring guyon. Nah ini malah malaikat, kita ini harus percaya kepada para malaikat. Nah mengko maning terakhir ketemu sing dikepengin tenggoro panjenengan sampe ketemu malaikat siapa? Sing terakhir mengko manang ketemu kalau malaikat Ridwan.
Naudzubillah aja nanti ketemu karo malaikat Malik. Dan ini kita harus meyakini. Bahkan adanya alam kubur itu kita harus meyakini, termasuk salah satu alam yang tidak bisa kita lihat itu. Kembali kepada tadi ini, kepada bangunan Islam kita mengurai satu persatu. Kemudian yang ketiga adalah iman kepada kitab. Kitab yang kita jadikan pedoman sekarang ini adalah Al-Qur'an ini. Kalau kada sing nganti bodol banget iki zaman lawas niki nggih. Tahun pira nggih, tahun 90-an kene. Tahun 90-an ini. Nah, ini kitab yang terakhir yang turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab sing asli tekan siki kuwi ngukur Al-Qur'an. Liyane kuwi ora ana sing asli. Liyane kuwi gaweane menungsa. Ini menurut keyakinan kita begitu. Sehingga Al-Qur'an yang kita terima ini adalah asli dari Allah Subhanahu wa taala lewat perantaraan malaikat Jibril. Dan malaikat Jibril tidak mungkin mengkorupsi ayat. Ayat main berarti dia aja diwekna Nabi Muhammad ta. Ora. Diwekna kabeh maring Nabi Muhammad. Nah, yang sejumlah 114 surat ini. Makanya ini adalah merupakan salah satu mukjizat yang masih bisa kita nikmati sampai dengan sekarang nih Quran. Liane wis ora ana. Jenengan arep golek tongkate Nabi Musa, ora bakal ketemu. Ketemu karo tongkate siapa kan? Nah, ini misalnya tongkat, terus apa maning? Kalau misalnya peninggalannya Nabi Sulaiman, dia bisa orang mana? Mulai Nabi Nuh, ya pakai perahu nang Cilacap mana? Jangan bukan ngitung perahu nang Cilacap, orang bisa pakai banget. Perahu. Kalau sering maring Cilacap niku, hampir setelah ke Cilacap, dalam perahu main temen ya. Rasanya kayak nu dolanan bocah, perahu-perahunan itu, pakai banget ini. Ini bahasa nu anak wong sing urung tau ngerti perahu. Perahu niku tenaring kampung nelayan niku nggih, marga mulia. Terus yang berikutnya Bapak Ibu Saudara sekalian, iman kepada para rasul. Para rasul yang jumlahnya sangat banyak, para nabi yang jumlahnya ribuan, tapi yang wajib kita imani ada 25. Mulai dari Nabi Adam sampai dengan yang terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ini kan kalau jangan sampai kudu iman, kudu percaya, kudu yakin. Jadi setiap zaman itu wonten nabine, Bu. Setiap zaman. Nah, nabi yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai dengan nanti terjadinya hari kiamat. Makanya kalau panjenengan sampai ini beja untung dari umatnya Nabi Muhammad. Soalnya berkesempatan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah orang di syafaat dengan kajian Nabi kepiye lah, wis cara kae 1000 tahun lebih maring anak, esi ngandel, esi percaya, esi yakin, esi beriman. Wah, luar biasa. Tiap hari mengikuti sunnah-sunnah Nabi dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya adalah iman kepada hari akhir, hari kiamat. Iman kepada hari kiamat kita ini bukan basa-basi, bukan hanya kita ini formalitas, tapi benar-benar beriman kepada yang namanya hari akhir. Makanya dalam setiap hadisnya Rasulullah itu banyak menyebut mangkana yu'minuna billahi wal yaumil. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi orang yang beriman itu adalah menyandarkan kepada Allah dan berkeyakinan adanya hari akhir. Berbuat baik itu karena apa? Karena iman kepada Allah. Karena apa? Takut kepada hari akhir. Nah, jadi bukan semata-mata karena manusia atau karena orang lain. Nah ini.
Kemudian yang keenam adalah iman percaya kepada ketentuan Allah Subhanahu. Coba jenengan iki merisani kehidupan iki, Bu. Peran kula panjenengan sami niku napa, Bu? Peran kita itu. Adakah peran kita dalam misalnya menumbuhkan pohon? Apakah peran kita itu dalam mengalirkan air? Hampir tidak ada. Semuanya adalah atas ketetapan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lahir, rezeki, mati sudah ada ketentuannya dari Allah. Kula jenengan sami sedane arep kapan, arep nang ndi, terus sarana ninggale niku kados pundi kan mboten nonton sing ngertos. Nggih. Tidak ada yang tahu. Ada yang sakit lama, mriyong suwe, ora mari-mari tapi ya ora. Ana sing ora krungu mriyange, ora krungu ngapa-ngapa, mau bae ketemu ijik-ijik wis meninggal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kaya wingi niku nggih dereng tangu teng Pondian niku tangga kula dulur kula niku. Babari dina Senin sore deal ketabrak mobil langsung meninggal. Jadi tidak ada yang tahu. Nah, ini ketentuan Allah. Adanya anak-anak kita itu semuanya adalah atas qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Wujudnya kaya iki anak kula jenengan sami, apa kula jenengan sami ngersakna sing kaya niki, oh aku kepengine anakku sing ireng, anakku sing putih, anakku sing bangir, anakku sing pesek bae. Enggak ada peran kita. Kula jenengan sami ming bisane ndonga karo Gusti ya Allah. Muga-muga kula diparingi anak-anak sing saleh lan salehah. Angger niku nggih. Begitu lahir oe ditiliki kupingnya anak, irungnya anak. Ora wis alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ini atas takdir. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, kita perlu kesiapan mental menyikapi qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah orang yang kaya itu berkesempatan lebih cepat masuk surga? Belum tentu. Bisa jadi orang miskin itu lebih cepat masuk surga nanti daripada orang kaya. Misalnya orang kaya itu kan banyak yang dihitung pada yaumul hisab. Hari perhitungan sing dihitung kan nek wong sugih itu ya pirang-pirang. Bandane sekang endi, uli carane kepriwe terus nggo ngapot bae. Takoni pirang-pirang. Lah kula jenengan sami anu sing bandane ora pati akeh nemen ya wis bablas. Ora rajin ibadah, rajin salat, bandane ora akeh. Wis ngenah langsung maring surga. Udkhuluha bisalamin amin. Mlebu masuk surga dihormati karo para malaikat, disambut dengan bidadari cantik. Wah. Luar biasa. Jadi ya, jangan cilik hati kalau panjenengan sami. Semua berkesempatan berpeluang sama untuk masuk surga. Jangan berpikir hanya orang kaya saja. Orang kaya bisa cepat lebih masuk surga ketika hartanya dimanfaatkan untuk berjuang di jalan Allah. Kalau orang kaya dimanfaatkan untuk kesia-siaan, untuk maksiat, bahkan untuk menentang hukum Allah. Nah, ini kowe sing jenengane ana ngaring Quran niku wonten diibarataken bandane kowe nggo nyetrika karo sing duwe. Jadi setrika. Jadi nanti di neraka itu banyak orang-orang yang kaya yang disetrika dengan hartanya sendiri. Nauzubillah min dzalik. Pun nggih rampung niki tentang mereview rukun iman.
Kemudian yang berikutnya adalah tentang bangunan Islam yang kedua yang disebut dengan rukun Islam. Yang pertama mengucapkan 2 kalimat syahadat. Mangga kula jenengan sami anggone ngucapna 2 kalimat syahadat niku dihayati, diresapi kalian diamalkan. Asyhadu an la ilaha illallah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain. Angger wong wis kaya iki berarti wis mlebu bangunan Islam. Wong angger urung tau ngucapna kalimat syahadat atau orang masih dalam kekafiran, maka dia tidak akan diterima segala amalnya, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun dia banyak beramal, walaupun dia berbuat baik. Tapi kalau dia bukan orang yang bersyahadat, maka itu menjadi sia-sia. Maka Bapak Ibu dan saudara sekalian, ini mari kita jadikan sebagai senjata, sebagai kekuatan. Bahkan dalam hadis Rasulullah menyampaikan miftahul jannah la ilaha illallah. Kuncine jane wis ditidokna kula jenengan sami kuncine surga niku wis ditidokna nang kanjeng Nabi, ya kuwi apa? La ilaha illallah. Gemboke mengko sehingga buka surga niku la ilaha illallah. Tapi tidak hanya di lesan saja. Angger la ilaha illallah hanya di lesan saja, maka kita ini seperti burung beo, manuk beo nggih. Nah, karena manuk beo niku kan ana sing bisa dilatih kon ngucapna la ilaha illallah. Tapi kita ini adalah sebagai orang yang beriman, la ilaha illallah disampaikan oleh Nabi itu bahwa iman itu adalah keyakinan dalam hati yang diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan perbuatan, termasuk syahadat ini. Maka Rasulullah pernah menyampaikan bahwa 2 kalimat syahadat ditimbang karo bumi langit seisine esi abot 2 kalimat syahadat. Luar biasa. Maka Bapak Ibu saudara sekalian, ini bagi kita yang mungkin mendampingi orang sakit, orang yang sudah sakaratil maut, diupayakan, diusahakan, dibisiki mengucapkan la ilaha illallah. Gini kita sisakan, Mbah, ucapakan nggih nggih, kula tuntun nggih nggih, la ilaha illallah. Kalau mungkin sudah tidak bisa kata-kata yang panjang, minimal lafaz Allah, ya. Allah. La ilaha illallah. Gombong ngucapna kayak Raja Fir'aun. Raja Fir'aun jane asline arep beriman. Jadi nek cara Gus Bahan niku, nabi-nabi zaman biyen jane pada kejem-kejem niku. Nabi Muhammad sing ora kejem. Nabi Muhammad kuwe ditareni wong sing brengkolangi Nabi Muhammad kuwe arep diurugi karo gunung aja ayane. Siki urung beriman mbok menawane ngesuk beriman. Ora wong tuane besok mbok menawane anake, ora anake mbok menawane besok putune. Nek Nabi jaman biyen ora, Bu. Kae ngesuk kae sing anu pada sembrono, pada berbuat menyakiti kamu, arep tak urugi karo gunung ya nganah kaya niku. Digambarkan nabi-nabi zaman dulu bisa begitu. Termasuk Raja Fir'aun itu jane wis ditilep-tilep nego kecemplung nang aring ke laut, wis ngucapna arep ngucapna la ilaha illallah, tapi nembe la ilaha lebek mati. Dia glebek niku. Sehingga dia mengucapkan tidak ada Tuhan, glebek mati. Jane kan nek la ilaha illallah terus ndohol ya niku selamat niku. Tapi atas izin Allah Subhanahu wa taala, nah Raja Fir'aun rupanya mati dalam keadaan kufur. Karena tidak mengucapkan la ilaha illallah. Wis dielingna nang aring Nabi Musa, ayo melu aku
ucapna la ilaha illallah. Nah ini nabi-nabi, mugane nabi-nabi zaman ini pada iri darah itu. Penak ya jadi umatnya Nabi Muhammad, harap pada uli pertolongannya Nabi Muhammad. Nah, umat-umat ini ora bisa. Jadi yang bisa memberi pertolongan itu hanya Nabi Mien ora bisa. Nah, yang bisa memberikan syafaat itu hanya Nabi Muhammad. Nah ini mengucapkan dua kalimat syahadat. Kemudian yang kedua adalah sholat. Nah dia sholat. Poma ini bocah-bocah cilik, anak-anak aja nanti ninggalna sholat 5 ya. Mau ngapa-ngapa kaya ngapa nang didik kudu kemutan karo sholat. Panjenengan nek lagi tindakan lagi lunga aja kelalen sholat 5 waktu. Sholat nang perjalanan termasuk sholat sing paling kepenak. Jenengan wis tahu sholat karo duduk apa urung, Bu? Sholat karo lenggah, jajal praktek ora apa-apa. Jenengan maring riyo. Misale nang dalan ora bisa mandeg, wis bae wudu tayamum kesut. Nah, kesut nang penak. Wis madepe semadep-madepe. Niku nek sholat dalam perjalanan semadepe, Bu. Kecuali bisa kon mandeg Pak Supir nyun sewu kula badhe sholat. Nek bisa nggih. Ki kiblate arahe maring ndi? Oh maring anak. Allahu Akbar nek bisa. Nek ora bisa ya wis sholat. Caranya kepriwe? Tayamum, umpamane ana banyu wudu ya. Nek ora ana banyu bisa karo tayamum. Tayamum pakai apa? Debu. Wong laka lebu ya pakai nang arep jok kena. Ki misale nang arep jok ya. Niki sing jamaah haji biasanya kaya niku, Bu. Wis pokoke mbok madhep ngendi wis pokoke. Jadi jok ditemena ya. Niat ingsun tayamum karena Allah pel wis rau pisan pel wis kaya iki wis rampung. Oh imame nang ngarep kono. Imame yo karo jegong kaya niki. Allahu Akbar nang buri mesuk Allahu Akbar. Jadi kadang-kadang kula mandat anu ora tau weruh ora biasa mandat guyu jane nggih. Udah salat karo jagong ngene iku nggih. Nah mangga biasanya yang paling depan imame. Ada pemberitahuan sekarang masuk waktu Isya misalnya ya, sholat Isya rong rakaat, sholat Asar rong rakaat, sholat Duhur rong rakaat. Bukan kepenak banget nggih. Jadi sholat sing paling kepenak wae sholat nang aring perjalanan. Nah, tapi akeh sing ora sholat. Nah niku luput teh. Sekolah ngenteni tekan rumah. Niku digawe kepenak malah jadi rekasa. Akhirnya tekan rumah wis ora menangi waktu. Kan jadi sholatnya bingungi niku nggih. Nang dalam tuh wis genanang waktune niku. Nah, bisa di sholat qosor yang 4 menjadi 2 rakaat. Jangan lupa apa ini. Nah, niku nang perjalanan, umpamanya di kapal atau di pesawat dan sebagainya atau di bis juga begitu. Lo bis anu misalnya antar ALS misalnya putra remaja di jurusan Pulau Bali tekan ring Sumatera reman gitu. Mandege nanggung ngendi kecuali bisa ngincer oke komandek nang ring rumah makan kae pas waktunya sholat. Nah terus sholat. Nah ini sholat masuk pada ibadah yang utama dalam Islam. Maka jangan sampai kita tinggalkan dengan sengaja atau kita meninggalkan yang tidak disyariatkan. Nah kemudian zakat. Nah pamane kula jenengan sami dereng saged zakat nggih sedekah nggih. Nah infake. Kalau yang sudah memenuhi nisab dan haul itu hendaknya menunaikan zakat. Wong sing ora bisa zakat berhak umpamane berhak mendapatkan zakat atau dia menjadi mustahik. Mending dadi muzaki apa mending dadi mustahik? Muzaki kuwi sing wae. Mustahik kuwi wong sing berhak.
menerima. Mending nekon milih umpamane. Nah, jenengan milih mending dadi musaki apa mustahik. Nah, mending dadi musaki wong sing ngawehi zakat. Wong sing ngawehi zakat ditampani nang sing jenengane amil. Nah, niki Mas Arif dan teman-temannya Pakiran nampani orang nggo dewek diwek namane mari sing berhak yang 8 asnaf itu. Nah ini zakat Bapak Ibu Saudara sekalian. Anggur zakat ditunaikan ini luar biasa. Ini kesadaran zakat ya butuh proses, butuh waktu. Nah yang keempat adalah puasa di bulan Ramadan. Kemarin kita sudah penjelasannya sudah banyak sekali lah. Sebulan di sini bahas tentang puasa. Nah yang terakhir adalah haji. Haji itu bukan bagi orang yang kaya, Bu, tapi yang istitoah. Manis tatoa ilaihi sabila. Maka banyak orang yang menunaikan haji itu kadang-kadang yang lebih kaya itu lebih banyak. Tapi karena dia merasa terpanggil kemudian menunaikan rukun Islam yang kelima, haji ke Baitullah. Nah, kita mulai pada mangkat. Mulai hari ini sudah ada yang berangkat. Karena sekarang sudah tanggal berapa Mas Arif? Tanggal 2 atau 3 Zulqa'dah ya. Nah, sudah mulai. Jadi ini sudah mulai pemberangkatan untuk gelombang pertama. Nah, maka banyak teman-teman juga banyak cita-cita. Teman saya juga tidak disangka-sangka dia bisa naik haji di saat tidak disangka-sangka bisa naik haji. Teman saya dari Patimuan, Pak Imam Mujono, mangkat haji ya, kata izin Allah. Kemudian yang di Cilacap itu Mas Arif Pak Sabto naik haji dari anggaran biaya Pemda, nah, dan seterusnya. Banyak jalan menuju haji. Yang paling heboh itu orang Purwokerto numpak haji, mangkat haji numpak pit. Mabit Bu tujuan. Mangkat niku wingi suami istri Pak. Suami di depan, istri di belakang. Ontelane loro. Perkiraan perjalanan sampai ke Mekah niku 8 bulan. Jadi anu besok. Tahun ngarep ya. Ini sekarang siap-siap ya perjalanan. Upit Bu tujuan. Upit ya. Numpak pesawat niku dari Solo ke Madinah gue 10 jam Bu. Nanti kesel Bu jago Bu. 10 jam lah. Cara 10 jam naik numpak mobil 10 jam jenang tekan ngendi gue. Tekan Semarang kayak orang 10 jam ya. Kan Surabaya mbok lah ya. Ya. Itu lumayan. Ini kan apa? Terpanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bagi kita yang tidak berkesempatan untuk haji, banyak amalan-amalan yang semisal, yang sejenis dengan ibadah haji. Apa maning zaman siki antriane 30 tahun, 40 tahun. Zaman biyen daftar bisa mangkat, daftar jreng mangkat. Siki nunggu waiting list 20 tahun, 30 tahun, ana sing 40 tahun. Jadi nang jenengan daftar siki umur swidak, kok ngantrine 30 tahun ya kira-kira umur 90 tahun lah. Kayaknya nemu teken gue niku. 90 tahun Bu. Swidak tahun ge wis kerasa tua ge. Tapi ini ibadah yang luar biasa. Satu-satunya ibadah napak tilas. Napak tilas kepada siapa? Karena pada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihis niki haji ya. Nah niki genep jangkep rukun imane wis, rukun islame wis, dilengkapi karo sing jenengane ihsan. Ya gue akhlakul karimah, yaitu beribadah kepada Allah, berbuat baik kepada sesama manusia, yang namanya ihsan. Kita kadang-kadang berbuat baik itu
ya karena balas budi. Itu bukan perbuatan baik Bapak Ibu. Itu namanya adil dalam bahasa agama. Oh kayak wong anu aweh aku ya pantes-pantes aweh. Itu bukan ihsan. Ihsan gue kayak orang aweh tek wae. Niku. Atau kalau misalnya dia memberi, saya beri yang lebih. Itu ihsan. Dia berbuat buruk kepada saya balas dengan kebaikan. Niku. Kalau perbuatan buruk dibalas dengan perbuatan buruk itu bukan ihsan. Kapan aneh. Nah, kalau ihsan gue perbuatan yang dia lakukan itu lebih baik dari yang seharusnya, itu ihsan. Kudune yang mengukur cukup kayak wetok tapi kayak orang lebih. Nah, itu ihsan. Jadi berlebih dalam menunaikan kebaikan itu ihsan. Jadi kadang-kadang kita ini kan berbuat baik karena sepertinya seolah-olah siji nggo ongkos. Kayak wong anu kerja nanggonku ya pantes-pantes saya tibai gitu kan. Itu kan bukan kebaikan itu. Ya, bukan kebaikan yang lebih ya. Tapi itu adalah karena perasaan saja. Nah, kemudian kadang-kadang kita ini memberi itu harus yang harus banyak, harus ini dan sebagainya. Memberi ya sudah memberi saja. Banyak ikhlas itu lebih baik daripada sedikit tapi tidak ikhlas. Nah ini, jadi kebaikan ini ya, sing bisa saya ini siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi luar biasa Nabi Muhammad. Lawis kena Nabi Muhammad rotok diuber-uber karo jarang sarep dipateni nang ngaring Suroko tibel bludak. Cara kula jenengan sami diuber-uber arep dipateni wong sing arep mateni tiba. Cara kula jenengan sami sing diuber-uber kepriwe jenengan? Kesempatan minimal dikawusi, kadang-kadang malah dia dibunuh oleh kita mungkin ya, ngerti kayak mateni ya pateni disit. Nabi Muhammad mboten Bu jejel dijota ditulungi wonge dinyatna diwekna pedange jejel coba dipenggalih kuning luar biasa Nabi Muhammad nih. Arep mari masjid di kotoran cara kula jenengan sami diadangi kotoran nang anu arep manut dalan mari masjid kira-kira nek kula jenengan sami mbayangna dalan dikaproki karo kotoran kaya apa. Kadang-kadang malah balas dibalang karo watu dia dari itu. Nabi Muhammad mboten. Malah ketika orang yang memberi kotoran itu meriang, gerah sakit, ditiliki Nabi Muhammad sing pertama kali tilik jajal. Coba dipenggali luar biasa memang. Maka inilah yang disebut dengan ihsan. Kebaikan yang terpancar dari seseorang yang itu adalah tulus murni karena Allah, tidak mengharap sesuatu apapun, tidak bergantung kepada sesuatu apapun. Kayak langgananku sing biasanya ngawe kotoran geneng sini ora nang dia. Lagi meriang aja Nabi, meriang mas temen ya. Kanjeng Nabi kondur maring garwane ana roti apa ora konten iki setunggal tok nggih panjenengan wis ngene tegawa nggo maring ndi nggo tilik wong mriyang dan jenengan sih gampang. Ora utang kencot niku Nabi ngelih nggih. Bisa luar biasa. Nah, ini kan cara niku kan mboten tinemu ngakal nggih. Nah, ini ihsan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan masih banyak kebaikan-kebaikan lain Nabi Muhammad sing kula panjenengan sami kadang-kadang ora bisa tiru tapi berusaha meniru dalam bentuk yang lain kebaikan-kebaikan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, iki kumpul jam 9 lebih kan ibu-ibu ning kasih jari teh bareng niku. Nggih. Mun telas nggih medake nggih. Sawetawis mangatan nggih Bapak Ibu lan sedaya kangge pepeling dumateng pribadi kula lan wonten menawi wonten kelantaran penonton mboten sanes kawula nyuwun sugeng samudra pasang. Monggo kita tutup kanthi wawasan hamdalah sareng-sareng. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.